gimana, Dit? Jalan-jalan melihat lingkungan sekitar. Kamu sedang membaca apa, Mai? Buku puisi, temanya tentang lingkungan. Isinya sangat bagus, Dit. Wah, kebetulan sekali. Tadi waktu lagi jalan-jalan, aku sempat berpikir menulis puisi tentang lingkungan. Aku juga, setelah membaca buku ini, aku jadi terpikir menulis puisi. Kalau kamu mau, kita ke tempat Kaela untuk belajar bersama-sama yuk. Wah, ide yang sangat bagus. Sebagai karya sastra yang penyajiannya mengutamakan keindahan bahasa, puisi dapat ditulis berdasarkan inspirasi yang terlihat, terdengar, dan terasa pada diri si pembuat puisi atau dari lingkungannya. Nah, dalam program pendidikan Cinta Bahasa Indonesia ini, kita bersama-sama akan belajar menulis puisi bebas tentang lingkungan. Mari kita saksikan tayangannya. Wah, Kaela senang sekali waktu mendengar kalian ingin belajar menulis puisi. Sebenarnya aku ingin belajar dari dulu, Kak. Tapi baru sekarang keinginan itu tercapai. Oh ya, Kak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi itu banyak definisinya, tapi secara umum, puisi merupakan rekaman pengalaman manusia yang digubah dalam wujud bahasa yang indah serta makna yang padat. Rencananya, aku ingin belajar menulis puisi tentang lingkungan, Kak. Mengapa kamu tertarik ingin menulis puisi yang bertema lingkungan, Dit? Karena di lingkungan kita banyak peristiwa dan kejadian yang bagus untuk ditulis menjadi puisi. Benar, Kak. Contohnya masyarakat yang tidak pernah memperhatikan lingkungan, orang-orang yang sering membuang sampah sembarangan, atau anak muda yang sering mencoret-coret dinding rumah orang lain. Kaela setuju dengan pendapat kamu, Mai. Puisi merupakan rekaman peristiwa yang terdengar, terlihat, dan terasa dari lingkungannya. Peristiwa itu dituangkan penyair ke dalam bentuk puisi. Lalu, bagaimana langkah awal bagiku dan Maya untuk menulis puisi tentang lingkungan, Kak? Langkah awalnya tentu saja mengidentifikasi tema yang berkaitan dengan lingkungan. Cara mengidentifikasinya seperti apa, Kak? Cara mengidentifikasinya adalah dengan menghimpun seluruh tema yang berkaitan dengan lingkungan. Setelah terhimpun, kalian pilih salah satu tema tersebut untuk ditulis menjadi dalam bentuk puisi. Aku sudah menentukan tema yang menarik, Kak. Aku akan menulis puisi tentang lingkungan yang bersih. Kalau kamu, Dit? Aku sering bertemu dengan orang yang tidak ramah lingkungan. Mungkin aku akan menulis tentang hal itu, Kak. Ternyata banyak juga ya tema lingkungan yang dapat ditulis menjadi puisi. Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, sekarang saatnya latihan menjawab soal. Jika kalian memperhatikan, tentu kalian mampu menjawabnya. Manakah yang dimaksud dengan puisi? Benar, puisi adalah rangkaian pengalaman manusia yang digubah dalam wujud bahasa yang indah serta makna yang padat. Puisi merupakan rekaman peristiwa yang terdengar, terlihat, atau terasa dari lingkungannya. Peristiwa itu oleh penyair dituangkan ke dalam puisi.
Selanjutnya, manakah yang termasuk cara mengidentifikasi tema lingkungan untuk dijadikan sebuah puisi? Ya, cara mengidentifikasikannya adalah dengan menghimpun seluruh tema yang berkaitan dengan lingkungan. Setelah terhimpun, kalian pilih salah satu tema tersebut untuk ditulis menjadi puisi. Selanjutnya, manakah yang termasuk contoh tema tentang lingkungan yang dapat ditulis menjadi puisi? Tepat. Contoh tema tentang lingkungan yang dapat ditulis menjadi puisi adalah masyarakat yang tidak suka memperhatikan lingkungan, orang yang suka membuang sampah sembarangan, atau orang muda yang sering mencoret-coret dinding rumah orang lain. Puisi adalah rekaman pengalaman manusia yang digubah dalam wujud bahasa yang indah serta makna yang padat. Pernah. Yang saya rasakan susah adalah saat saya merangkai kata demi kata yang nantinya kata-kata tersebutlah yang mampu memperindah puisi yang saya buat. Lihat, teman-teman kalian ternyata mampu berkomentar tentang menulis puisi yang bertema lingkungan. Nah, dalam adegan berikut ini, kalian akan menyaksikan Radit dan Maya yang akan mengidentifikasi pilihan kata yang berhubungan dengan lingkungan. Jangan kemana-mana, simak terus tayangannya. Kalau boleh tahu, mengapa kita diajak ke sini, Kak? Salah satu modal utama menulis puisi adalah kalian langsung mengamati objek yang akan kalian tulis. Misalnya, kalian hendak menulis puisi tentang lingkungan. Kalian harus benar-benar mengenal lingkungan dari dekat. Aku tahu maksudnya, Kak. Supaya puisi yang ditulis tidak mengada-ada karena tidak sesuai dengan objeknya. Benar, bagaimanapun kita harus jujur dalam menulis sesuatu. Kalau kalian tidak pernah tahu tentang Candi Borobudur, jangan pernah menulis puisi tentang candi itu. Kalau memaksakan diri, puisinya tidak akan sempurna. Setelah mengamati lingkungan secara langsung, langkah apa selanjutnya dalam menulis puisi tentang lingkungan? Puisi dikenal dengan kumpulan kata paling baik dari pilihan kata-kata terbaik. Jadi, langkah selanjutnya harus ditempuh adalah memilih kata-kata. Cara menulisnya bagaimana, Kak? Setelah kalian mengamati objek lingkungan, kalian coba cari kata-kata tertentu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dari kata-kata itu, pilihlah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Lalu langkah terakhirnya adalah pilihlah judul yang mencerminkan tema. Tema yang akan aku tulis adalah lingkungan yang bersih. Aku sudah mempersiapkan judulnya, Kak, yaitu Jangan Kotori Rumahku. Kamu sudah menemukan judul untuk puisi kamu, Dit? Aku akan menulis puisi bertemakan keramahan terhadap lingkungan. Judulnya Senja di Taman Kota.
mengidentifikasi pilihan kata dalam puisi itu sangat mudah ya. Jika kalian benar-benar menyaksikan tayangan tadi, tentu kalian mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Manakah yang termasuk modal utama dalam menulis puisi yang bertema lingkungan? Ya, salah satu modal untuk menulis puisi adalah mengamati langsung objek yang akan ditulis. Misalnya, seseorang hendak menulis puisi tentang lingkungan. Dia harus benar-benar mengenal lingkungan itu dari dekat. Selanjutnya, manakah yang termasuk langkah memilih kata-kata untuk puisi yang bertema lingkungan? Tepat. Setelah mengamati objek lingkungan, langkah selanjutnya adalah mencari kata-kata tertentu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dari kata-kata itu, pilihlah kata yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dan yang terakhir, pilihlah judul yang mencerminkan tema. Dapat merubah cara hidup seseorang yang tadinya tak pernah memperhatikan lingkungan, akhirnya jadi sebaliknya. Warga dapat benar-benar menerapkan cara hidup yang sehat. Puisi merupakan salah satu bentuk komunikasi antara seorang penyair dan pembacanya. Media yang digunakan adalah bahasa yang ditulis penyair. Dalam segmen yang ketiga ini, kalian akan belajar bagaimana menuliskan puisi yang bertema lingkungan serta menjelaskan manfaatnya. Selamat menyaksikan tayangannya. Puisi yang bertema lingkungan sudah kalian tulis kan? Sudah Kak, puisiku berjudul Jangan Kotori Rumahku. Aku juga sudah, Kak. Judulnya Senja di Taman Kota. Nah, sekarang coba kalian bacakan puisinya. Jangan kotori rumahku. Rumahku dulu bersih. Bunga mawar mekar tiap pagi. Burung berkicau tiada henti. Desir angin pun membelai asri. Tapi kini rumahku tak bersih lagi. Bunga mawar layu di ranting. Burung membisu di ujung genting. Desir angin pun menjauh mengering. Jangan kotori rumahku. Mereka teman terbaikku. Wah, puisi kamu bagus sekali, Mai. Sekarang giliran Radit. Senja di Taman Kota. Duduk di taman kota menjelang senja. Terhirup aroma nyinyir bunga kamboja. Keindahan yang selalu terdengar hanya omong kosong. Burung-burung yang selalu berkicau kini malas hinggap. Bunga yang bermekaran mulai malu menatap senja. Senja di taman kota hanya kenangan. Berganti debu yang menyesakkan paru-paru. Bagus, puisi yang kalian tulis berdua sangat bagus. Kela sangat senang mendengarnya. Tentu saja Kak, soalnya saat aku menulis puisi, aku memperhatikan segi bahasa atau pilihan kata, lalu memperhatikan isi yang terkandung dalam puisi itu, dan juga memperhatikan pengungkapan tema dalam puisi. Hebat, kakak bangga dengan kalian. Lalu, apa manfaat yang kalian rasakan
saat mampu menulis puisi yang bertema lingkungan? Aku jadi lebih peka terhadap lingkungan. Kalau aku jadi lebih termotivasi untuk mencintai lingkungan, Kak. Ya, siswa itu sendiri tentunya mengenal lingkungannya sendiri, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian, siswa juga bisa mengembangkan kreativitas pemikirannya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, dengan kreativitas yang ia peroleh, ia bisa secara lancar menuliskan atau mengembangkan buah pikirannya dalam bentuk lingkungan. Ya, tentunya satu, siswa itu paham tentang lingkungannya. Yang kedua, siswa sudah terbiasa kreatif menulis. Yang berikutnya, yang ketiga, dengan sudah terbiasa menulis, tentunya lebih mudah mengembangkan ide-ide apa yang ada dalam benak pikirannya mengenai lingkungan itu sendiri. Ternyata menulis puisi yang bertema lingkungan itu banyak manfaatnya ya. Sekarang saatnya latihan. Kakak akan memberikan pertanyaan dan kalian harus mampu menjawabnya. Manakah yang harus diperhatikan saat menulis puisi? Tepat. Saat menulis puisi yang harus diperhatikan adalah bahasa atau pilihan kata. Lalu memperhatikan isi yang terkandung dari puisi itu dan juga memperhatikan pengungkapan tema dalam puisi. Selanjutnya, manakah yang termasuk salah satu manfaat menulis puisi bertema lingkungan? Benar, manfaat menulis puisi bertema lingkungan antara lain lebih peka terhadap lingkungan dan bermotivasi untuk lebih mencintai lingkungan. Selanjutnya, perhatikan puisi ini. Manakah amanat yang tepat untuk puisi berjudul Senja di Taman Kota? Manusia harus ramah terhadap lingkungan atau harga burung di Taman Kota mahal? Benar, amanat puisi berjudul Senja di Taman Kota adalah manusia harus ramah terhadap lingkungan. Puisi memang media yang paling sering digunakan oleh seseorang untuk menuangkan perasaan dan pikirannya. Walaupun kalian sudah pandai menulis puisi, tidak ada salahnya jika kalian terus belajar supaya puisi kalian menjadi lebih baik. Wah, tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Dengan berat hati kakak harus undur diri dulu dan sampai bertemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Pesan kakak, jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa.